Jin ingin mempresentasikan tentang Pangeran Kodok. Cia. Kodok ya, pangeran punya kodok ya. Silakan. Oh, lagi gitu. Pada suatu hari, ada seorang putri raja sedang bermain di dekat sumur. Dia itu sangat senang dengan benda-benda emas, terutama itu bola emas. Pada saat dia sedang melempar-lempar bola emasnya ke atas, ternyata bola emas itu tertiup angin dan terbang ke belakang sehingga masuk ke dalam sumur yang sangat dalam. Pada saat itu dia menangis dan bingung karena bola emas itu adalah mainan kesayangannya dia. Saat dia sedang menangis, tiba-tiba ada suara kodok datang dengan suara manusia, tidak seperti kodok-kodok biasanya. Dia bertanya kepada putri itu kenapa dia menangis. Lalu putri itu menjelaskan kalau bola emasnya itu masuk ke dalam sumur. Akhirnya kodok ini ingin memberi bantuan dengan imbalan. Akhirnya putri raja ini mengizinkannya asalkan dia bisa mendapatkan kembali bola emasnya. Setelah kodok itu nyemplung ke dalam sumur, masuk ke dalam sumur dan mengambilkan bola emas itu langsung direbut dari mulut sang kodok ini oleh putri raja, dan putri rajanya langsung pergi ke istana. Pada saat malam hari, pada saat raja dan putrinya ini ingin beristirahat, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dan putri raja ini membukakan pintu yang datang malam-malam. Pada saat dibuka, putri raja kaget. Ternyata yang datang itu adalah kodok yang membantu dia tadi di sumur. Kodok itu masuk tanpa seizin putri raja dan langsung mengadu ke raja kalau putrinya itu sudah membuat janji, dan raja bilang kepada putrinya agar putrinya ini menepati janjinya. Tidak baik kalau putri raja itu melanggar janji yang sudah jadi peraturannya. Saat putri raja ini ingin menepati janjinya, putri raja ini bertanya kepada sang kodok, sang kodok ini meminta imbalan apa. Sang kodok ini bilang kalau dia itu ingin putri raja itu menjadi istrinya, tapi tidak mungkin kan kalau manusia nikah dengan kodok. Jadi putri raja merasa putus asa dan dia lari ke kamar, tetapi sang kodok ini mengejarnya dan masuk ke kamar putri raja dan berbaring di sebelah putri raja yang sedang nangis di kasur. Saat itu sang kodok ini tuh merasa iba dan merasa kasihan karena telah membuat perjanjian yang menurut putri raja itu tidak wajar. Akhirnya sang kodok ini itu sedih dan menangis. Putri raja mendengar suara tangisan, dan ketika ia berbalik untuk melihat, ternyata yang menangis itu sang kodok. Putri raja merasa kasihan dan merasa iba juga karena kodok jarang ditemukan kodok yang bisa berbicara dan mempunyai keinginan. Jadi dia meminta maaf kepada sang kodok, lalu mencium kening sang kodok itu. Pada saat sang kodok itu dicium keningnya oleh putri raja, sang kodok itu berubah menjadi pangeran yang amat tampan. Dan sejak saat itu pangeran itu melamar putri raja dan mereka berdua hidup bahagia selamanya. Saya mau nanya. Saya mau tanya. Apakah dia mau bertanya? Saya kan tunggu harus dicium dulu baru bisa jadi manusia kembali. Kenapa harus dicium dulu? Kenapa nggak di yang lain gitu? Karena sang pangeran ini sebenarnya dia tuh manusia, cuman karena ada perempuan yang ada kerajaan lain yang suka sama dia, tapi pangeran ini menolak karena menurut dia perempuan dari raja sebelah
di barat itu tidak cocok untuk dia. Nah, si putri ini menyihir pangeran ini menjadi kodok, dan supaya pangeran ini bisa kembali menjadi manusia seutuhnya, dia harus mendapatkan sikat-sikat. Hikmahnya apa dari cerita tersebut? Hikmahnya, jika engkau membuat janji, bayarlah janji itu dengan jika engkau membuat janji, bayarlah janji itu sesuai dengan yang kau bisa, dan tepatilah janji-janji yang sudah kau buat. Ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya ya, Mbak Devi. Mbok. Lucu ya? Kan Tadi ceritanya kan tentang pangeran kodok ya. Jangan kedekatan. Kita pangeran kodok ya. Itu kan ceritanya tentang kerajaan Lord Kingdom. Itu raja yang keberapa ya? Kalau boleh tahu. itu tidak dijelaskan raja yang keberapa, karena cerita itu berawal dari sang Efri bermain di situ, bermain di daerah situ. Kalau gitu nama putrinya siapa ya? Itu juga tidak dijelaskan karena ya saya tidak tahu karena yang menerbitkan buku itu memang tidak menjelaskan namanya atau menyebutkan namanya. Lalu si kodoknya itu muncul dari mana? Dia tuh semenjak dia disihir oleh kerajaan dari barat, dia tuh pergi kemana mengasingkan diri. Jadi pas nggak kodoknya kan, saya nanya kodoknya muncul dari mana? Dari rawa-rawa. Jadi putri itu tuh sedang bermain di taman yang ada rawanya dan ada sumurnya itu. Namanya tadi apa? Kan katanya kodok itu si pangeran kodok itu kan terpenuhi oleh kerajaan barat. Nah, kerajaan barat itu siapa? Nama kerajaan itu apa? Itu juga tidak dijelaskan karena di situ hanya dijelas kalau pangeran kodok ini disihir oleh putri dari kerajaan barat. Nanya. Ya. Banyak Berapa menit ya? Ada presentasi. Bukunya berapa halaman? Bukunya hanya 235. Ya. Sekian dari saya. Iya, sama-sama bocor. Untuk Muhammad bin Maslama datang, ia bertanya kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Ada apa engkau memanggilku?" Umar bin Khattab berkata, "Apa yang akan kau katakan kepada Allah jika Allah menanyakan?" Sebentar. Allah menanyakan pasal ini. Muslama mengetahui itu langsung menangis karena ia memang belum membayar zakat kepada ibu ini. Setelah selesai menangis, ia langsung memberikan setelah selesai mengucapkan kata maaf, Muhammad bin Maslama langsung memberikan sembako kepada ibu tersebut untuk diberikan untuk dimasak dan diberikan kepada anaknya. Selesai. Oke. Keren kan? Ada yang mau bertanya? Di situ kan tentang Umar bin Khattab. Ya. Boleh tahu Umar bin Khattab itu khalifah yang keberapa ya? Dan masa jabatannya selama berapa tahun ya? Saya ya tahunya tuh kalau nggak salah saya ya, Umar bin Khattab itu salah dosa. Kurang gimana ya? Aduh, kalau Nggak mungkin dong kamu nggak tahu, apalagi kan di situ di SD sudah diajarkan. saya lupa. Saya cuma ingin tahu aja. Kalau nggak salah sih yang ketiga, kalau nggak salah. Salah dosa. Salah dosa ya, yang kedua. Salah dosa. Cuma saya nggak tahu masa jabatannya itu kapan. Harusnya kamu lebih tahu. Ya, saya kan nggak ceritakannya baca di cerita tersebut, cuman nggak dijelaskan di mana masa jabatannya kapan, ke khalifah keberapa. Saya cuma tahu khalifah keempat. Iya. Mulanya apa? Ulang ceritanya. Jahat banget ya. Enggak, aku bercanda. Oke. Duduknya. Maaf ya.
ya? Jadi ceweknya siapa namanya? Ibu doang. Ya boleh kan saya nanya siapa namanya? Ibu di Nah, situ enggak disebut tidak diceritakan namanya. Yang dikasih tahu itu cuma Umar bin Khattab sama Khalifah Umar bin Khattab dan Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah itu siapa? Itu orang yang lumayan punya uang, yang kaya. Jadi dia disuruh memberikan sebagian untuk zakat kepada orang fakir. Siapa yang sih? Umar bin Khattab. Kenapa? Karena itu kan wajib. Iya. Itu cantik. Saya ingin bertanya, kenapa ibu itu tuh tidak membayar zakat? Kok ibu sih? Muslimah. Ya, Karena dia tuh lupa untuk membayar zakat kepada seorang. apakah dia udah tua atau muda? Muda. Ya, nggak bisa dibilang muda, nggak muda banget. Bisa dibilang tua. Ya sekitar 80 tahunan, 70 tahunan. Itu sudah tua menurut saya, nggak bisa dibilang muda. Ya maaf. Saya lupa, maaf ya. Gak ada maaf bagi Muna. Ya? Nah, terus hikmah yang Kan sama hikmahnya apa? Hikmahnya Jangan pernah melupakan amanat yang telah diberikan seseorang kepadamu, karena amanat tersebut wajib dilaksanakan. kan amanat itu harus dilaksanakan. Kenapa? Karena kan ini udah kewajiban kita. Karena udah kewajiban kita. Kemudian kan zakat itu emang harus dilaksanakan menurut syariat Islam. Kalau misalnya zakat itu kan ada yang nggak mampu. Ada yang nggak Ya mampu kan zakat itu diwajibkan kepada orang yang mampu saja. Nah, saya kan tadi udah cerita nih. Nah sekarang giliran dia. Yeay. Sudah mempresentasikan hasil reviewnya kemarin. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Novitasari dan kelompok Putri ini mempresentasikan hasil review saya yang berjudul Asal Usul Surabaya. Dulu di lautan luas sering terjadi pertempuran antara buaya dengan si hiu pura. Karena dulu tuh sering ada kejadian pertengkaran antara mereka. Sekarang mereka membuat suatu kesepakatan dengan pembagian wilayah. Namun suatu ketika si Hiura itu mengingkari janjinya atau mengingkari kesepakatan tersebut. Nah, si buaya itu mengetahui keberadaan hiu Sura. Akhirnya mereka bertengkar. Setelah bertengkar, kemudian di situ terjadi pertengkaran yang sangat hebat yang mengakibatkan saling menggigit ekor satu sama lain. Si hiu pura itu mendapat gigitan yang sangat keras sehingga ekornya menjadi mau hampir putus. Karena akibat dari perkelahian tersebut, akhirnya ikan hiu sura itu kembali ke lautan dan si buaya tersebut gembira dan sangat senang bisa mempertahankan wilayahnya tersebut. Jadi hikmahnya kita tidak boleh mengingkari janji karena dapat mengakibatkan kita tidak dipercayai oleh orang lain dan dapat mengakibatkan masalah baru. Sekian, ada mau bertanya? Ya. Sifat kan ada sifat egois tuh dari sifat tersebut. Siapa sih yang memiliki sifat egois tersebut? Sebenarnya sih egois ya. Egois tuh sama-sama memiliki sifat kuat, tangguh, tangkas, dan cerdik. Sebenarnya kedua-duanya sangat-sangat egois karena ingin mendapatkan mangsa yang sama. Saya ingin bertanya, kenapa mereka tuh saling gigit ekor, bukan kepala atau badan? Karena kan
Tahu kan patung Surabaya, patung yang melambangkan saling. Jadi ini ikan hiu, buaya kan, saling membuat lingkaran di tiang itu. Nah, karena di cerita tersebut itu dijadikan tiang. Nah, ya, jadi kalau seandainya pala, nggak mungkin dong, sedangkan palanya hiu kan lebih besar daripada mulut si buaya. Jadi yang bisa saya ingat. Sekali lagi. Ya. Tadi kan juga tentang asal-usul kota Surabaya. Nah, dua pemuda ini dari kerajaan. Oh, bukan. Jadi tuh itu ikan hiu sama si buaya berberantem. Oh, Jadi nggak ada pemuda. oke. Terus kenapa bisa tahu namanya Sura sama Baya? Si Sura sama Baya itu. Kalau itu tidak dijelaskan dalam buku. Oke. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maafnya. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang lanjut mempresentasikan yaitu Munira Zahra. Gue bagi matiin dulu, nggak enak. Tadi kan Putri Zarina Lala itu kan sudah mempresentasikan hasil reviewnya. Sekarang kita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Saya di sini akan mempresentasikan hasil bacaan buku saya. Hasil buku yang sudah saya baca itu berjudul Pertemuan di Pohon Besar. Dikisahkan dulu daerah Arab hiduplah seorang ibu yang memiliki anak yang sangat banyak, tetapi hidupnya teramat miskin. Dia mendengar bahwa Umar bin Khattab memerintahkan Muhammad bin Maslamah untuk memberi zakat kepada seluruh masyarakat muslim. Tetapi sampai sekarang ia belum menerima zakat tersebut. Dia berpikir bagaimana caranya agar bisa memberitahu kepada Muhammad bin Maslamah bahwa ia belum menerima zakat tersebut. Setelah berpikir, ia berjalan menuju sebuah pohon. Di sebuah pohon tersebut, dia melihat ada lelaki yang gagah, bijaksana, dan berwibawa sedang berteduh di bawah pohon tersebut. Lalu ia meminta tolong kepada lelaki tersebut untuk membawa dirinya kepada Umar bin Khattab. Tetapi lelaki itu malah memanggil pengawalnya untuk memanggil Muhammad bin Maslamah. Setelah pengawalnya pergi, si ibu ini bertanya kepada Rasul, mengapa engkau memanggil Muhammad bin Maslamah? Sebaiknya kita saja yang pergi kepada mereka. Lelaki ini berkata, ibu jangan khawatir, tenang saja di sini. Tidak berapa lama kemudian Muhammad bin Maslamah datang. Dia memberi salam. Dia bertanya, ada apa? Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab. Ibu tersebut terkejut. Dia tidak tahu bahwa laki tersebut adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya kepada Muhammad bin Maslamah, apa yang akan engkau jawab jika Allah menanyakan apa yang kau lakukan dengan ibumu? Muhammad bin Maslamah tersebut menangis sekencang-kencangnya. Lalu ia meminta maaf kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, jangan engkau meminta maaf kepadaku, tapi minta maaf kepada Allah. Setelah itu ia memberikan